Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Qala ta'ala fil qur'anil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu anqal yahud wal nasara hatta tatabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita di hari Senin subuh ya. Kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah bersama rekan-rekan kita semua, bersama saudara-saudara kita semua di tengah situasi umat muslim sekarang di Gaza, Palestina ya, di mana mereka sudah kehilangan masjid, tempat ibadah akibat genosida yang dilakukan oleh penjajah Zionis yang kurang lebih mencapai 18 bulan ya, sampai hari ini. Dan korban jiwa saudara kita yang meregang nyawa akibat pembantaian yang dilakukan oleh penjajah sudah menembus angka 52.800 ya. Ya. Itu yang baru tercatat, yang ketemu jasadnya, jenazahnya, ada nama dan alamatnya ya. Sedangkan yang tidak tercatat dan tertimbun di reruntuhan dan hilang akibat genosida yang berkelanjutan oleh penjajah itu diprediksi ya, mencapai 186.000 ya. Jadi angkanya sangat jauh dari yang tercatat di Kementerian Kesehatan di Gaza, Palestina, dengan jumlah korban yang masih hilang dan tertimbun reruntuhan ya, jumlahnya mencapai 186.000 jiwa. Dan itulah saudara kita semua kaum muslimin, bangsa yang pada tahun 40-an terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi negara yang awal ya, entitas yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia itu Palestina. Tahun 1944 Mufti Baitul Maqdis ya, Syekh Amin Al-Husaini itu sudah menyuarakan pengakuan kemerdekaan Indonesia tahun 1944. Beliau punya sekretaris namanya Abdul Qahar Muzakir. Ya, Bapak ada yang dari Jogja di sini Pak, yaitu salah seorang tokoh ulama yang lahir di Kota Gede, yang saat itu berkuliah di Mesir, di Kairo, dan beliau terlibat dalam konferensi Baitul Maqdis ya, tahun 1930. Dan Syekh Amin Al-Husaini juga temannya Pak Natsir ya, beliau sangat akrab dengan Bapak kita semua, Perdana Menteri pertama dalam konsep NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salawat dan salam mari kita haturkan dan curahkan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya diminta panitia untuk membahas tentang geopolitik dunia internasional hari ini dan korelasinya dengan hadis akhir zaman ya. Ini memang kajian geopolitik ini enggak begitu umum sebenarnya di masjid-masjid ya Pak ya. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya dalam konstelasi dunia Islam hari ini sedang terjadi pertempuran yang sangat besar sekali antara al-haq dengan al-batil yang terjadi di berbagai belahan dunia internasional pada hari ini. Namun sebelum saya masuk kepada tema Pak, saya akan menjelaskan dulu situasi geopolitik dunia pada hari ini ya, bahwa situasi dunia internasional pada hari ini sudah sangat berbeda dengan 40 sampai 50 tahun yang lalu ya. Yang pertama, sekarang kekuatan global hari ini itu tidak hanya dimonopoli oleh kekuatan Amerika Serikat dan Rusia. Ya, kalau dulu kan ada dua blok ya, blok Amerika, blok Rusia. Makanya Indonesia zaman dahulu kala Soekarno, Pak Nasir itu menetapkan kita politik luar negeri bebas aktif, artinya tidak masuk ke Amerika Serikat maupun ke Uni Soviet ya, seperti itu. Tetapi sekarang sudah muncul ada kekuatan terbaru pesaing dari Amerika ya, yaitu China ya, yang sekarang udah mulai leading
dan kemarin bahkan dalam perang India-Pakistan ini menjadi aktor kunci, jet-jet tempurnya menumbangkan jet-jet Rafale ya, milik Prancis ya, itu jet jet tempur generasi 4.5 ya, memang bukan generasi kelima ya. Sekarang itu kalau jet paling bagus itu memang generasi kelima, itu F-35 di Amerika ya. Kemudian Sukhoi juga itu masuk ya, Turki baru pengen bikin nih ya, jet tempur Kan ya, itu generasi kelima. Nah itu jet Rafale itu 4.5, jadi masih di bawahnya, tapi itu juga jet canggih. Nah itu jatuh ya, yes, itu jatuh dan kemudian ditembak jatuh oleh jet-jet tempur Pakistan yang dibeli dari Cina ya. Nah ini makanya sekarang Trump itu dia mulai mencoba merubah kebijakan ya, untuk kemudian bagaimana caranya itu meredam pengaruh Cina. Ya dua negara ini punya masalah dengan umat Islam tentu ya. Nah, tapi di sini coba kita akan lihat dulu bagaimana konstelasi politik di antara kedua negara ini ya. Nah kalau kita lihat sekarang ekonomi Cina itu meroket ya, teknologi itu meroket. Kalau kita lewat jalan tol Pak, lewat jalan-jalan raya, kita lihat mobil listrik itu udah mobil listrik Cina semua umumnya, BYD. Ya kita hampir nggak melihat Tesla di sini. Ya. Mobilnya Elon Musk ya. Elon Musk ini penasihatnya Donald Trump, atau orang nyebutnya Luhutnya Trump. Ya, Luhutnya Trump karena dia sebenarnya nggak begitu punya posisi di pemerintahan Donald Trump, tapi dia punya uang. Dia punya kekuasaan ekonomi, dia punya relasi ekonomi yang kuat, makanya dia berperan banyak dalam kemenangannya Donald Trump. Kemudian perang juga mulai terjadi di berbagai kawasan. Di Syam kita mengetahui ada genosida Gaza. Kemudian sekarang invasi Israel ke Suriah ya, pasca jatuhnya Bashar Assad. Makasih Pak, ini saya baru menerbitkan buku ya, Runtuhnya Dinasti Assad ya, akhir kekuasaan rezim Syiah Nusairiyah di Suriah. Yang ini juga di luar prediksi orang Pak. Bashar Assad yang didukung oleh Rusia, didukung oleh Iran, didukung oleh proksi-proksi Syiah ya, itu bisa ditumbangkan dalam waktu yang relatif cepat ya. 27 November kelompok oposisi bergerak, 8 Desember sudah jatuh. Padahal perang itu sudah berumur 13 tahun. Ya, perang antara rezim Assad ya dengan para pejuang di sana itu berumur 13 tahun, tapi Assad itu relatif cepat sekali jatuhnya. Nah, ini saya udah tulis di buku Runtuhnya Dinasti Assad. Saya ada beberapa buah buku, nanti mungkin kalau panitia atau Bapak Ibu ingin memilikinya bisa setelah acara ini ya gitu. Kemudian di Asia Selatan ini juga di luar prediksi ya, meletusnya perang antara India dan Pakistan ya. Dua negara ini sudah sering sebenarnya berperang ya, sering berperang, sering berkonflik, tetapi pertarungan kali ini bisa dikatakan ini perang terbesar dalam skala udara di sejarah modern. Ya, karena menurut Menteri Pertahanan Pakistan itu melibatkan perang 125 jet tempur. Ya itu kayak capung gitu Pak. Kita bayangin capung kalau di hutan Pak, ya itu banyak sekali. Bayangkan ini jet tempur. Ya, itu menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Pakistan ya di CNN mengatakan ini melibatkan 125 jet tempur. Perang India lawan Pakistan. Jadi itu perang yang terbanyak yang melibatkan pertarungan udara di dua negara bilateral dalam sejarah modern. Ya. Sekarang udah gencatan senjata ya, tapi kita bisa memprediksi bahwa ini konfliknya akan laten karena yang diperebutkan itu Kashmir. Ya, Kashmir ini negara yang sangat strategis secara militer dan kaya dengan sumber daya alam. Makanya diperebutkan oleh India dan Pakistan. Ya, biasanya kalau ada cuan di situ, ya lokasinya strategis itu menjadi perebutan banyak negara. Gitu. Lalu di Afrika juga jangan lupa Pak, ada konflik Sudan yang terus membara. Ini konflik Sudan, walaupun ini di depannya adalah pertarungan antara pemerintahan Sudan dengan kelompok paramiliter namanya RSF Pak, tapi ini sebenarnya pertarungan geopolitik. Ya. Pemerintah Sudan didukung Turki, kelompok paramiliter didukung Uni Emirat Arab. Gitu. Dan korbannya Pak itu 3 kali dari genosida Gaza. Ya, korbannya 3 kali genosida Gaza, yang sampai sekarang jumlah korban dari pertarungan di Sudan ini itu sudah 150.000 jiwa sejak 2021. Ya, 150.000. Kalau genosida Gaza 50.000 Pak ya. Ini 150.000. Makanya kemarin Sudan menyeret Uni Emirat Arab ke ICC, ke ICJ. Ya, International Court Justice untuk diadili tuduhan genosida mendukung kelompok paramiliter.
Nah, biasanya di PBB itu Pak ada dua, ada International Criminal Court itu untuk menyeret person to person orang, ya Netanyahu itu kan kemarin kena ya di ICC itu orangnya Pak. Kalau ICJ itu negaranya, ya International Court Justice itu negaranya, makanya ditarik itu pemerintah Uni Emirat Arab ya. Tetapi kita jangan lupa juga Pak, di tengah-tengah kita itu juga ada kemungkinan pecahnya perang, ya. Itu terjadi di Laut Cina Selatan, itu di Kepulauan Riau Pak, atas itu. Ya, ini sekarang sedang terjadi ketegangan yang panas di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina sebagai negara yang mengklaim wilayahnya Laut Cina Selatan itu sebagai wilayah dia. Ya, itu besar sekali Pak, dan Laut Cina Selatan itu kaya dengan ini Pak, kaya dengan sumber daya alam. Ya, kaya juga dengan perikanan. Ya, saya pernah tuh ke Laut Cina Selatan ya, wilayah Kepulauan Riau di atas itu. Nah, Cina itu mengklaim itu wilayah dia. Kenapa? Karena nenek moyangnya itu mancing sampai situ dulu. Gitu. Jangan-jangan kita Majapahit, Sriwijaya juga mancing sampai Amerika. Kita bisa klaim tuh Amerika punya kita. Ya, kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu lagi konflik ya, karena ini bersinggungan dengan kedaulatan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia. Ya, itu sedang ramai. Nah, yang paling berani di Laut Cina Selatan itu Vietnam, Pak. Ya, yang berani itu Vietnam. Vietnam itu berani, dia mendesak Cina untuk tidak banyak cawe-cawe di Laut Cina Selatan. Bahkan HP-HP Cina yang masuk ke Vietnam itu disortir. GPS-nya itu, wilayahnya dia itu diklaim Cina apa enggak. Nah, berani dia tuh. Vietnam itu. Padahal sama-sama negara komunis, Pak. Ya, sama-sama negara komunis, jadi mereka ini enggak satu paham. Itu diklaim sama Cina sampai disortir sama dia. Nah, kita nggak tahu GPS kita itu Laut Natuna Utara itu diklaim nggak tuh sama di HP-HP Cina yang masuk ke kita. Ya, jadi ini pertarungan situasi geopolitik hari ini. Dan satu sisi lagi juga kita berhadapan juga dengan situasi global di mana umat Muslim itu tidak punya representasi yang kuat di PBB. Ya. Ini misalkan Dewan Keamanan PBB Pak, ini yang disebut-sebut dengan polisi dunia, yang dia bisa menentukan ini salah, ini bisa diserang, ini bisa dibela, ya, ini bisa disanksi, ini tidak. Ya, namanya Dewan Keamanan PBB yang lahir dari pemenang Perang Dunia Kedua. Dan kita lihat nggak ada representasi negara Muslim di situ. Ya, adanya Cina, adanya Perancis, Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris. Ya, padahal jumlah kaum muslimin itu sangat banyak ya, mungkin sekitar 1,5 miliar ya, tapi nggak punya representasi di sini. Makanya kenapa isu Gaza itu tidak pernah selesai ya, karena Israel pengen dikasih sanksi, pengen diintervensi militer, selalu diveto oleh Amerika Serikat. Ya, gitu. Makanya dulu Presiden Turki itu bilang, Recep Tayyip Erdogan ya, dibilang dunia itu lebih besar dari 5. Ya. Dunia itu nggak bisa dikontrol hanya dari 5 negara. Apalagi ini hasil dari Perang Dunia Kedua tahun 45. Sekarang udah 2025. Ya, sudah sekitar 80 tahun. Tapi ini masih dipertahankan konsep ini. Ya. Nah, maka itu saya teringat dengan hadis Nabi Pak, ya, tentang kondisi kaum muslimin ya, di akhir zaman. Ya, bahwa hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita ya Rasulullah? Bahkan kalian banyak pada saat itu. Ya, jumlah kita sangat banyak Pak. Ya, jumlah muslim aja di Pakistan tuh 250 juta. Bahkan disebut-sebut sekarang udah melebihi jumlah kaum muslimin di Indonesia. Ya, kaum muslimin yang haji ya ke India juga banyak Pak. India juga banyak, tapi masih lebih banyak Pakistan. Ya, India itu ya jumlah umat Islamnya juga ya, karena dia penduduknya 1,1 miliar, bayangkan jumlah penduduk muslimnya itu juga sangat banyak. Asia Selatan tuh banyak lah, Maladewa ya, kemudian juga ada Sri Lanka, Bangladesh, dan lain sebagainya. Lalu juga ada kaum muslimin ibadah haji, ini lagi musim haji ya, 2,5 juta ya, per tahun ya, itu haji dan lain sebagainya. Dan apakah karena jumlah kita sedikit? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung, dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian, dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan ya.
Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cinta dunia dan takut akan kematian. Hubud dunia wa karihatul maut. Ya, cinta dunia dan takut mati. Ya, kemarin Jordan aja diancam tuh, disanksi sama Trump. Ya, diancam disanksi sama Trump, lalu langsung dia berangkat ke Washington, ya kan, untuk ditawarkan proposal menerima evakuasi warga Gaza. Ya. Kemudian sekarang Trump nih besok di Saudi, konferensi tingkat tinggi dengan negara-negara Arab. Kita mengetahui sebelum Trump itu datang, Yordan itu menutup kantor Ikhwanul Muslimin. Ya, bahkan tidak hanya menutup, tapi melarang dan menyita asetnya. Nah, itu salah satunya analisisnya ialah itu permintaan Amerika, ya, permintaannya Donald Trump. Agar apa? Agar dana bantuan dari Amerika ke Yordania itu kembali cair. Kan ditunda selama 9 bulan sama Amerika. Ya, nah, salah satu barternya ialah menutup kantor Ikhwanul Muslimin di Yordan. Ya, karena mereka terlibat dalam upaya dukungan terhadap Palestina. Tapi kita jangan lupa juga, Pak, ya, bahwa kita juga dalam redaksi hadis yang lain, ya, kita juga Rasulullah juga mengatakan ya bahwa akan selalu ada di tengah kecarut-marutan dunia ini, di tengah kelaliman yang terjadi terhadap kaum muslimin, akan tetap ada sekelompok pejuang yang tetap mempertahankan panji-panji Islam, membawa nilai-nilai kebenaran. Ya, ini sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, la yazalu ta'ifah min ummati zohirina ala haq hatta taqumas saah. Rasulullah berkata bahwa akan selalu ada umatku yang akan membela kebenaran hingga datang hari kiamat. Nah, menarik redaksinya, Pak. Ya. Hatta taqumas saah, ya, bukan sampai hari akhir kiamat, bukan sampai 2025, sampai 2030, sampai 2035, 2045. Lihat redaksi hadisnya. Ya. Ya, redaksi hadisnya itu jelas ya, hatta taqumas saah, sampai hingga hari kiamat. Bahkan nanti dalam redaksi yang lain kita juga melihat ya, situasi redaksinya hampir sama, tapi ada hal yang lebih detail lagi. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. La yazalul ahlul gharbi, ya, zohirina alal haq hatta taqumas saah. Ya, kalau tadi redaksi kita nggak dilihat misalkan spesifikasi wilayahnya, tempatnya, tetapi dalam hadis riwayat Imam Muslim itu jelas, yaitu penduduk Gar. Ya, ahlul Gar ada di mana itu? Nah, menurut Imam Ahmad, ahlul Gar itu adalah penduduk Syam. Ya, bukan Barat itu maksudnya Amerika, Inggris gitu, Pak, ya. Ahlul Gar itu ada di bumi Syam. Ya, di wilayah yang sekarang ya Palestina, Suriah, kemudian Yordan, Pak, ya, Libanon, ya. Bahkan Rasulullah juga nanti mengatakan Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkailah negeri Syam kami dan Yaman kami. Ya, itu ada Yaman dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini dalam hadis mengenai bumi Syam dan akhir zaman, tetap bahwa akan ada orang-orang yang tetap mempertahankan perjuangan kaum muslimin. Dan ini kalau kita lihat ini terjadi di wilayah Palestina. Ya, terjadi di wilayah Palestina. Di wilayah Palestina itu estafet tongkat perlawanan kaum muslimin itu terus berlanjut. Walaupun genosida itu mungkin dan penjajahan sudah berlangsung 100 tahun, Pak, sejak koloni Inggris itu masuk. Ya, ini kalau kita lihat dalam sejarahnya, dulu muncul Izzuddin Al-Qassam. Itu ahlu Syam dan dia orang dari Suriah itu. Izzuddin Al-Qassam, dia orang di Latakia. Ya, saya pernah ke Latakia tuh dulu. Di Latakia tuh kayak Lembang, Pak, dingin. Daerah dataran tinggi, ya, sebagai basisnya pendukung Asad dulu di sana. Nah, itu kemudian nanti ketika beliau wafat tahun 35 ketika melawan penjajahan dilakukan oleh Inggris, nanti muncul Syekh Amin Al-Husaini. Ya, mufti Baitul Maqdis. Ya. Setelah Syekh Mufti Al-Husaini ini juga muncul misalkan pejuang-pejuang dalam gerakan yang lain, itu Yasser Arafat. Ya, walaupun nanti ada banyak kontroversi juga, tapi Yasser Arafat tidak bisa dipisahkan dari perlawanan kaum muslim terhadap Palestina. Makanya dulu Pak Harto itu menolak membiayai PLO. Tahun 70-an kan PLO itu minta senjata ke Orde Baru, ke pemerintah kita. Tapi Pak Harto tidak mengizinkan atas rekomendasi TNI. Karena apa? Akan menimbulkan bangkitnya radikalisme, ekstremisme. Jadi Yasser Arafat biar gitu-gitu, Pak, dianggap ekstremis, Pak.
ya, dia dianggap tetap dia radikalis. Ya, walaupun dia PLO yang memang secara ideologi dia lebih kepada nasionalis Islami lah, bukan kelompok kayak Hamas yang dia lebih pada gerakan jihad Islam gitu. Nah, ini kita lihat periode waktunya ya. Ada Izzuddin Al-Qassam, nanti kemudian Syekh Amin Al-Husaini, Yasser Arafat, Syekh Ahmad Yasin nanti tahun 36 sampai 2004. Syekh Ahmad Yasin ya sebagai pelanjutnya perjuangan Syekh Amin Al-Husaini sampai kemudian melahirkan Harokah Muqawamah Al-Islamiyah atau kita sebut dengan Gerakan Perlawanan Islam, yaitu Hamas dari tahun 87 sampai sekarang. Kita nggak tahu sampai kapan umur pejuang-pejuang Hamas, tapi yakinlah tongkat estafet akan terus berganti. Ya, tongkat estafet akan terus bergulir. Ya, sampai hari kiamat. Gitu. Ya, karena kan sekarang ada isu Pak, Hamas itu ingin dilucuti senjatanya. Ya, bahkan teman saya di Yordan bilang kayak gini, ya, Hamas itu ada rencana dideportasi ke Indonesia dan Malaysia, dideportasi ke Indonesia dan Malaysia. Ini teman saya, teman kuliah S3 saya nih orang Yordan ya, dia tesisnya soal Timur Tengah ya, sebagai win-win solution dihentikannya genosida Gaza oleh penjajah Israel. Tetapi dengan timbal balik Hamas tidak lagi eksis di jalur Gaza, bahkan dideportasi. Yang menjadi salah satu tempatnya Pak, Malaysia dan Indonesia. Kalau di Malaysia memang itu Hamas sudah punya kantor, walaupun semi official. Beda kayak di Doha Qatar ya, itu resmi. Kalau di Malaysia juga udah punya, tapi semi resmi, tapi orang tahu itu kantornya Hamas di Kuala Lumpur. Itu makanya orang-orang Hamas itu kan lebih sering kan ke Malaysia, konferensi-konferensi ya. Saya pernah ngisi konferensi di Malaysia bareng sama Usama Hamdan. Itu jubir Hamas ya yang menetap di Libanon ya, itu satu konferensi ya. Dulu pernah bilang mereka, gimana kita undang ke Indonesia nih Usama Hamdan, tapi pertanyaannya, kamu siapkan negara kamu protokol keamanannya ya, karena Mossad gimana-mana Pak, di Malaysia aja ada Mossad ya. Salah satu ilmuwan nuklirnya Hamas itu dibunuh Mossad di Malaysia, Dr. Fadi Albad ya, dosen University Kuala Lumpur ya, itu dibunuh pasca sholat subuh ya. Semoga saya aman nih Pak ya, keluar subuh dari sini kita semua aman Pak ya, kayak gitu. Nah itu yang terjadi ya, karena kita nggak tahu Pak di sini ada Mossad atau enggak ya, walau alam suap ya. Semoga ini, tapi kayaknya orang-orang soleh semua Pak ya. Ya. Lalu juga dalam hadis yang lainnya kita juga mengetahui bahwa Syam menjadi epicentrum ya, kekuatan global dan juga negeri yang diberkahi oleh Rasulullah SAW ya. Rasulullah pernah mengatakan dalam suatu ketika, yatu bali Syam, beruntunglah orang-orang Syam, berbahagialah atau kebaikan bagi negeri-negeri Syam. Lalu sahabat bertanya ya, fakuna la li ayyi zalika ya Rasulullah ya, qala lanna malaikatur rahman ya, karena malaikah rahmah mengepakkan sayapnya di atas bumi Syam ya, di wilayah bumi Syam ya. Jadi memang kalau kita melihat sekarang pertarungan geopolitik dunia itu ada di mana, di Suriah, di Palestina ya, karena memang udah skenarionya seperti itu ya. Nanti juga ada tuh hadis tentang Ghazwatul Hindi ya, yang sekarang juga banyak ditafsirkan. Ini salah satu hadis akhir zaman tentang pertarungan kaum muslimin dengan India ya, walaupun dalam Ghazwatul Hindi ini berbeda dengan hadis yang lainnya, itu tidak begitu spesifik kapan periodisasi waktunya. Ada yang mengatakan itu sudah terjadi ya, perlawanan kaum muslimin dengan India. Ada yang juga mengatakan jelang hari kiamat ya, setelah turunnya Nabi Isa. Nanti saya berikan teks hadisnya ya. Nah ini hadis-hadis mengenai isu Syam dan akhir zaman. Nah makanya sekarang terjadi perubahan geopolitik di bumi Syam ya. Terjadi perubahan geopolitik. Pertama ya, kekuatan kelompok-kelompok Islam berhasil mengimbangi kekuatan superpower baru ya, Amerika Serikat dan Rusia ya. Kalau kita belajar teori perang dan teori konflik kan Pak, biasanya umumnya ya, perang itu state melawan state, negara lawan negara ya. Amerika lawan Uni Soviet ya, Korea Utara lawan Korea Selatan ya, ataupun apa yang ya, India Pakistan ya, dan Ukraina Rusia
sekarang itu. Tetapi kalau kita lihat sekarang yang terjadi dalam dunia internasional pada hari ini ada kekuatan, ada tren baru Pak, ya, yaitu munculnya kekuatan kelompok Islam yang dia nggak bisa kita katakan sebenarnya full state, ya, full negara. Orang mungkin yang bahasa aman itu aktor non negara Pak, non state actor Pak, ya, tapi berhasil mengimbangi, meladeni, atau bahkan setidaknya membuat mereka pergi dari wilayah kaum muslimin. Ya. Itu misalkan terjadi di Suriah, ya. Suriah bagaimanapun rezim Bashar Assad itu ditopang oleh kekuatan Rusia. Tapi setelah Bashar Assad jatuh, itu minimal Rusia itu juga ikut pergi dari wilayah Suriah. Ya. Lalu juga kita lihat pertarungan sekarang Hamas, ya, walaupun itu perang asimetris, timpang, orang menyebutnya perang genosida Gaza, tapi banyak analis militer itu dari Israel sendiri, ya. Kalau dari kaum muslimin mah udah biasa. Tapi dari analis militer sendiri mengatakan Netanyahu nggak bisa mengklaim victory dalam melawan Hamas selama 15 bulan terakhir. Karena dari tujuan-tujuan perang yang dilakukan oleh Netanyahu itu belum ada yang terpenuhi. Pertama misalkan melumpuhkan kekuatan Hamas. Ya, Hamas sampai sekarang Pak bukan saja dikalahkan, tapi masih tetap bahkan mengatakan semakin eksis Pak. Ya, ada studi terbaru yang mengatakan Hamas berhasil merekrut 40.000 pejuang muda baru. 40.000. Ya. Dan terakhir itu Menteri Luar Negeri Amerika Pak di eranya Biden sebelum dia lengser, dia mengatakan bahwa pejuang-pejuang Hamas itu berhasil menambah jumlah pasukan setara pasukan mereka yang syahid. Itu Anthony Blinken tuh, ya. Dia mengatakan dia berhasil Hamas itu menambah jumlah pasukan setara dengan yang syahid. Walaupun memang wilayah Gaza itu hancur lebur, dibantai. Nah, rata-rata kan masyarakat sipil yang dihajar oleh Israel gitu. Nah, ini kemudian saya akhirnya setelah melihat apa yang terjadi di Palestina dan pengalaman-pengalaman saya juga melakukan wawancara ya dengan tokoh-tokoh Hamas ya. Dulu saya 5 tahun di kantor berita Turki di Anadolu Agensi ya, dan saya sering sekali mendapatkan tugas untuk wawancara Hamas. Ya. Nah, akhirnya saya bikin buku ya, Hamas Superpower Baru Dunia Islam. Ya. Hamas Superpower Baru Dunia Islam, dan diberikan kata pengantar oleh Dr. Basim Naim. Ini juru bicara Hamas dan kemudian Menteri Kesehatan di eranya Ismail Haniyeh, di era Perdana Menteri Palestina pasca menang pemilu 2006. Ya, gitu. Dan beliau sekarang sudah syahid ya ketika dibom oleh Israel di Iran. Nah, ini beliau waktu itu memang sangat sibuk ya, tapi saya merasa buku saya perlu diberi kata pengantar oleh Hamas karena Hamas jarang banyak dapat tempat di media untuk bicara secara lebih komprehensif. Kedua, belum ada waktu itu studi yang menjelaskan kenapa Hamas meluncurkan operasi Tufan Al-Aqsa. Ya, kalau serangannya sih itu kan udah ya. Kalau kita dalam media itu Pak ada 5W1H. Ya, UAT-nya udah tahu UAT-nya serangan, UN-nya kapan itu 7 Oktober, UN-nya di wilayah perbatasan Gaza segala macam lah. Tapi why-nya itu belum tergali. Mengapa mereka meluncurkan operasi Tufan Al-Aqsa? Akhirnya beliau ini kepala Departemen Politik Hamas di Gaza memberikan kata pengantar ya, ini 3 lembar kata pengantarnya, dan kemudian kami terjemahkan ya, beliau kasih pengantar dalam bahasa Arab, dan beliau kemudian mengatakan ya, kenapa kelompok pejuang-pejuang yang ada di jalur Gaza akhirnya meluncurkan operasi Tufan Al-Aqsa. Nah, beliau mengatakan minimal ada 5 hal yang melatar belakangi kejadian itu semua. Pertama, adanya upaya dari penjajah Israel untuk menguasai penuh Masjid Al-Aqsa dan bangun kuil di dalamnya. Nah, ini alasan pertamanya. Makanya nama operasinya Tufanul Aqsa, bukan Tufanul Gaza. Ya, bukan Tufanul Bet Hanun, ya, Bet Lahia, ya, itu wilayah Khan Yunis. Tapi nama operasi itu Operasi Tufanul Aqsa. Ya, ini yang beliau sampaikan karena adanya upaya penjajah untuk menguasai penuh Masjid Al-Aqsa dan membangun kuil di dalamnya. Kemudian penjajah juga terus untuk menguasai wilayah Baitul Maqdis, Al-Quds atau Yerusalem. Tadi yang pertama masjidnya, kemudian Al-Quds atau Baitul Maqdis, wilayah di sekitarnya yang menaungi Masjid Al-Aqsa. Kemudian menganeksasi ya, atau merampas tanah yang ada di tepi barat. Yang keempat, melanjutkan pengepungan atau genosida Gaza. Dan yang terakhir ini yang menarik ya. Ini yang menarik karena kalau 4 itu terjadi di wilayah Palestina Pak, yang 5 ini beda sendiri ini.
alasan yang kelima, beliau mengatakan adanya fenomena dan upaya untuk terus melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab tanpa berupaya menyelesaikan penjajahan yang terjadi di Palestina. Ya. Lalu namanya juga saya wartawan Pak ya, kayak mata najwa gitu ya kan. Saya penasaran, saya bertanya dengan tokoh Hamas yang lain. Pertanyaan saya, why did you attack Israel on 7 Oktober? Ya. Kenapa enggak 14 Oktober? Kenapa enggak 1 Januari? Ya, kenapa enggak Idul Fitri misalkan ya? Why did you attack Israel on 7 Oktober? Kata saya. Nah, jawaban dia menarik nih. Jawaban salah seorang tokoh pejabat Hamas ya. Saya mohon maaf tidak bisa mengungkap identitasnya, tapi beliau salah seorang tokoh Hamas. Beliau mengatakan karena 14 Oktobernya ada sebuah negara Arab yang akan normalisasi. Ya saya nggak usah sebut Pak ya. Nanti sensitif pula lagi di sini gitu kan. Ya, ada satu negara Arab yang akan melakukan normalisasi dengan Israel. Ya, antum tahulah kata dia, negara mana itu. Ya, maka kami dahulukan. Ya, gitu. Karena waktu itu kita jangan bicara hari ini, Pak. Orang sekarang bicara Palestina. Negara-negara barat sekarang pro Palestina. Pada saat itu, kita ingat ya. 7 Oktober itu, 2 minggu sebelum 7 Oktober, Netanyahu itu pidato di PBB yang membawa peta The New Middle East Map, peta baru Timur Tengah, ya, The New Middle East, ya, peta baru Timur Tengah. Di sana Netanyahu itu sudah mempromosikan bahwa negara-negara Arab itu sudah berdamai dengan penjajah, ya, sudah bersahabat dengan penjajah, sudah terjadi Abraham Accord, ya, dan dia dalam pidato itu sudah tidak ada peta Palestina. Ya. Makanya kata Dr. Basim Naim, isu Palestina dan agenda Palestina udah hilang dari agenda internasional banyak negara-negara. Ya paling sekadar pernyataan ya resolusi, kutukan gitu-gitu aja lah. Tapi nggak ada upaya serius untuk mengakhiri genosida yang dilakukan oleh penjajah. Gitu. Makanya kan tahun 2020 ya ada 4 negara Arab yang melakukan normalisasi. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko. Nah ini sekarang Trump lagi ke tur Timur Tengah. Salah satu jualan juga Trump akan menjanjikan penurunan tarif yang diberlakukan kepada negara-negara Arab dengan timbal balik normalisasi. Itu ya, jadi pinter dia dinaikin dulu tarifnya, kalau mau turun ente normalisasi dengan Zionis ya. Nah itu seperti itu. Nah ini ada sedikit video nih Pak ya, dari saya mau setel ini video dari Ismail Haniyeh Allahyarham yang beliau syahid beberapa waktu lalu, dan kita bisa melihat ya bagaimana visi bangsa Palestina itu untuk, atau pejuang Gaza untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. الإسرائيلية هي استمرار لسياسة القمع والإرهاب والعقاب الجماعي. ليس من أجل الدفاع عن غزة وفقط، بل من أجل تحرير القدس وتحرير الأقصى وتحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر. ستعودون بإذن الله إلى القدس وإلى الأقصى وإلى فلسطين. Iya Pak ya, itu pidato yang powerful dari Dr. Ismail Haniyeh ya, Allahyarham. Ya semoga kebaikan atas beliau dan beliau mendapatkan tempat terbaik di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-katanya bait per bait kita bisa melihat Pak bahwa beliau tadi mengatakan bahwa tujuan kami bukan sekedar defend Al-Aqsa, bukan sekedar mempertahankan Al-Aqsa, membela Gaza dan mempertahankan Gaza, tapi juga untuk membebaskan wilayah Palestina. Ya, di tepi barat, Al-Quds, Yerusalem dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian perjuangan-perjuangan ini terus dilakukan walaupun
silih berganti generasi dari Al-Qassam maupun Hamas itu syahid, Pak. Ya, tahun 2004 kita mengetahui ada Syekh Ahmad Yasin syahid di rudal ya. Beliau itu pakai kursi roda, sama juga tuh keluar dari sholat subuh di kursi roda, tapi syahidnya Pak dengan Apache, rudal Apache, helikopter tempur. Padahal beliau tuh nggak bisa memapah pena aja pun nggak bisa itu, ngangkat pena aja nggak bisa, jalan tidak bisa, paru-parunya juga sudah banyak yang rusak, penglihatan itu juga buram, tapi wafatnya Pak, meninggalnya sampai harus dirudal oleh Apache. Ya, gitu. Tetapi apakah saat itu kemudian tumbang perjuangan dari kelompok saudara-saudara kita di Gaza? Itu tidak. Itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan bahkan yang menarik ini Pak, yang sekarang itu terjadi di penjajah Zionis ini Pak ya. Ini berita yang banyak sekali di Timur Tengah, yaitu tentang korupsi data kematian tentara Israel, ya, tentara penjajah. Ya, ini saya ambil di situs The New Arab ya, situs di Timur Tengah. Judulnya Kepala Militer Israel yang baru, namanya Eyal Zamir ya. Kepala Militer Israel yang baru mengakui kerugian penjajah dalam perang Gaza lebih tinggi dari sekedar yang dilaporkan. Nah, ini keluar dari Kepala Militer Israel yang baru. Yang lama itu dipecat sama Netanyahu karena katanya gagal dalam mengalahkan para pejuang yang ada di Gaza. Tapi beliau Eyal Zamir ini menarik ya. Ya, beliau mengatakan, ini Zamir ya, ini di paragraf 1, 2, 3, paragraf 4 terakhir Pak ya. Eyal Zamir mengatakan setidaknya ada 5.942 keluarga tentara yang berduka sejak 7 Oktober ya. Yang itu bisa dikatakan ialah dari 5.942 keluarga-keluarga yang berduka ini, inilah keluarga-keluarga militer Israel yang anggota keluarganya itu tewas dalam pertarungan di jalur Gaza. Padahal kalau data resmi dari penjajah Pak, di situs IDF itu ya, Israel Defense Force ya, itu jumlah tentara yang tewas dilaporkan hanya 844. Ya. 844. Sedangkan data yang disampaikan oleh Zamir itu mencapai hampir 6.000. Nah, itu korupsinya berapa persen tuh korupsi datanya? Karena itu memang sebenarnya itu wajar dalam teori perang. Dalam militer itu kalau perang biasanya jumlah korban itu sangat dipus, tapi jumlah kekalahan lawan itu diangkat. Nah, itu teorinya pasti seperti itu. Ya. Tetapi ini menarik karena selama ini belum ada tentara Israel yang mengakui secara resmi, secara jujur, berapa sih jumlah tentara dia yang tewas. Nah, ini dikatakan oleh Eyal Zamir 5.942. Makanya salah seorang pengamat politik dari Amerika ya, David Rees ini ya, ini menulis di The Times of Israel Pak. The Times of Israel ini media pro Netanyahu dan media mainstream di wilayah Israel. Dia menarik kata dia, for the first time Israel just lost a war. Untuk pertama kalinya Israel itu kalah perang. Ya, 48 dia menang mengusir bangsa Palestina dengan Nakba. Tahun 67 perang Arab Israel mereka menang, dataran tinggi Golan kemudian dicaplok. Ya, kemudian juga wilayah Palestina itu juga banyak dikuasai oleh penjajah. Ya, nanti tahun 73 ada perjanjian damai Mesir sama Israel sampai seterusnya Pak. Ya. Kalau dalam level pertarungan negara Israel belum pernah kalah. Tetapi kata David Rees ini baru ketika genosida Gaza tahun 2023 sampai 2024. Ya, ketika terjadi gencatan senjata pertama itu, untuk pertama kalinya Israel itu kalah perang. Ya. Dan fenomena yang terjadi sekarang Pak lebih menarik lagi Pak, di mana ini baru pertama kali dalam sejarah ya, di sejarah militer Israel, bahwa dari tingkat angkatan udara, angkatan laut, brigadir tempurnya namanya Brigade Jolani ya, Kopassusnya Israel itu Brigade Jolani, lalu juga dokter-dokter militer dan Shin Bet ya. Shin Bet itu organisasi intelijen lokalnya Israel. Kalau Mossad untuk luar negeri, kalau lokalnya itu namanya Shin Bet. Itu bikin petisi untuk menyudahi genosida Gaza. Karena perang semakin gak jelas, yang dibunuh anak-anak dan perempuan, dan juga banyak tentara-tentara penjajah itu yang tewas. Jadi mereka itu kan sekuler Pak, mereka takut mati juga. Ya, mereka tuh tidak mau kemudian mengorbankan nyawa mereka untuk berperang melawan pejuang-pejuang Gaza, di mana mereka tuh kalah dan tidak tahu medan. Nah, ini dulu saya di kantor berita Turki, Anadolu Pak, media kami pernah melakukan wawancara dengan mantan pilot Israel zaman Intifada. Ya, ini kita bisa melihat nih bagaimana suasana kebatinan tentara-tentara Israel hingga kemudian akhirnya mereka memilih resign ketimbang lanjut menjadi tentara penjajah. When and why you did quit
Israeli army? I was a captain in the Israeli Air Force. I was a Black Hawk helicopter pilot, and I realized during the second Intifada that what the Israeli Air Force and the Israeli military is doing is a war crime, terrorizing a population of millions of Palestinians. And when I realized that, I decided to not just leave, but to organize other pilots that will publicly refuse to take part in these crimes. As a child in Israel, you are being brought up in a very strong Zionist militaristic education. You don't know almost anything about Palestine. You don't know about the Nakba in 1948. You don't know about the ongoing oppression. Slowly, some of us open their eyes to see the gloom reality. And to me, one of the things was when I realized that the Air Force that I am serving in, although I was flying rescue missions, but other pilots in other squadrons were engaged in mass killing of civilians, what was called the targeted killing missions. They were sent to throw missiles and bombs in the centers of Palestinian towns. And at some point I realized that this is an act of terrorism. I was fired from all the companies I worked for in Israel, and it was hard to, because I support the Palestinian struggle, and because I give lectures all around the world, because I am part of the boycott, divestment and sanctions movement, because I say that Israel is an apartheid state, because I say that my government and my military commanders are war criminals. Ya, itu Yonatan Safira ya. Di kita wawancara itu via online. Karena beliau diusir dari Israel setelah dia keluar dari skuadronnya Angkatan Udara, dan beliau mengatakan saya nggak hanya keluar, bahkan saya mengorganisir sejumlah tentara yang menolak untuk membom anak-anak untuk melawan komandan kami. Ya, dan apa yang terjadi? Kami kemudian justru dipecat. Ya, alih-alih ada diskusi, kami justru dipecat, dan kemudian dia diteror, dan akhirnya dia memilih keluar dan sekarang tinggal di Norwegia. Dan beliau mengatakan bahwa kenapa Anda kemudian memprotes komandannya? Karena nggak sesuai. Saya disuruh terbang dan kemudian mengawasi ya kelompok-kelompok pejuang, ya Israel menyebutnya teroris. Tetapi yang kita lakukan, ada skuadron lain itu malah membom kota-kota di Palestina, kota-kota padat penduduk di Palestina yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan akhirnya saya bertentangan hati saya dengan kejadian ini, dan saya memilih untuk melawan komandan saya. Nah, itu yang sekarang ini Pak, ini kasusnya intifada. Sekarang lebih banyak lagi Pak. Ya, karena petisi dari Israel, ya, petisi dari militer, kemudian juga warganya, lalu juga dokter-dokternya, itu udah 140.000 petisi meminta dihentikannya perang, dan juga meminta Netanyahu untuk segera gencatan senjata dengan Hamas agar Sandra itu bisa keluar dari jalur Gaza. Ya, gitu. Nah, pertanyaan Pak, kenapa kok banyak sekali demo di Israel, tentara-tentara yang juga menolak perang, tapi kok genosida masih berlanjut? Ya, genosida itu masih terus dilakukan oleh Netanyahu, padahal tekanan internasional sangat kuat, ya, untuk menghentikan genosida Gaza. Nah, ini soal ini Pak, soal kekuasaan Pak, soal wahan ini Pak, ya, cinta dunia sama cinta bangku kekuasaan. Ya, ini kalau kita lihat sekarang sistem politik di Israel itu parlemen, nggak presidensial kayak kita gini. Ya kayak di Malaysia lah, mirip itu parlemen. Jadi kalau dia kursinya di parlemen kurang, ya, maka dia akan jatuh, dia akan kehilangan kekuasaan sebagai perdana menteri. Nah, kalau kita lihat sekarang Netanyahu itu menang pemilu di Israel itu tipis banget, 68 kursi dari 120 kursi di parlemen. Berarti kalau kita bagi dua Pak, minimal dia 61, dia bisa memenangkan pertarungan. Ya. Sekarang dia cuma menang 68, dan pendukung utama dia itu partai-partai ekstremis Zionis semua. Yang logikanya Pak, kita nggak bisa lagi bicara two state solution, one state solution lagi Pak, tapi negara Israel Raya. Ya, dia udah nggak bicara lagi one solution ya, tapi negara Israel Raya. Ya, dan itu rata-rata pendukung-pendukungnya, kalau genosida nggak berlanjut, dia akan menarik dukungan kepada Netanyahu, dan Netanyahu otomatis akan tumbang. Ya, nah, ini kita lihat dia cuma 68, kemarin ada salah satu partai namanya Partai Osma Yehudit Pak. Itu punya 7 kursi, dia kemarin keluar karena Netanyahu gencatan senjata. Gencatan senjata aja, dia keluar dari koalisi.
Jumlah kursinya 7, 68 kurang 7 tinggal 61 Pak. Udah tipis banget itu. Kalau satu partai lagi keluar aja, selesai Netanyahu. Ya, maka dia terus melakukan genosida Gaza karena dukungan dari partai-partai ekstremis Zionis radikal yang ada di Israel. Ya, ini salah satu ini ya, misalkan ya Bezalel Smotrich ya. Ini Menteri Keuangannya Israel. Ya, ini Menteri Keuangan Israel. Menarik Pak, Menteri Keuangannya dari partai ya, nama partainya itu Partai Zionisme Religius. Nah, ya, Partai Zionisme Religius. Ya, nama partainya aja kayak gitu. Zionisme keagamaan. Dan dia Menteri Keuangan. Dari partai radikal dia Menteri Keuangan. Ya, kita lihat ya, visi dia itu apa? Ya, menolak sepenuhnya konsep dua negara dan hak bangsa Palestina untuk mendapatkan aspirasi politiknya. Nah, gitu ya. Dan ini yang terakhir Pak. Ini sekarang Trump ada di Saudi untuk menyelenggarakan konferensi Timur Tengah, ya konferensi tingkat tinggi negara-negara di Timur Tengah. Dan salah satu isu yang lagi ramai sekarang ialah Trump akan mengakui Palestina. Nah, ini informasi yang lagi update sekarang, Trump akan mengakui Palestina. Keren nggak tuh Pak? Negara yang selama ini mendukung penjajahan, memberikan support sangat besar kepada Israel akan mendukung Palestina. Nah, motifnya seperti ini sebenarnya Pak. Ini motifnya nggak tulus dia ingin mengakui Palestina. Tetapi sebenarnya sekarang ini kita mengetahui bahwa Amerika itu butuh uang. Dan Donald Trump itu pebisnis Pak. Bapak kalau pengen tahu pemikiran Donald Trump Pak, beli buku dia The Art of Deal. Seni bernegosiasi. Seni mencari kesepakatan. Itu tahun 87 ditulis oleh Donald Trump. Jadi namanya juga pengusaha Pak. Dia berpikir bagaimana dia dari dana yang sudah dia keluarkan, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan sekarang kondisi Amerika memang benar-benar jatuh. Bukan hanya jatuh, tiba-tiba ada pesaing baru, namanya Bridge. Ya, Bridge itu negara kekuatan ekonomi yang terdiri dari B-nya Brazil, R-nya Rusia, I-nya India, C-nya Cina, S-nya South Afrika, Afrika Selatan. Dan isu dari Bridge ini Pak ialah melawan dolar. Ya, isunya itu de-dolarisasi. Nah, isunya itu de-dolarisasi. Ya, maka dia sekarang muncul ya BRICS sebagai penantang baru. Dan memang Cina itu udah nangkep ini sejak lama. Cina itu udah menangkep bahwa ada sentimen dari Amerika untuk mengatur negara-negara dunia agar sesuai dengan kehendak ekonominya. Ini udah dibaca Cina sejak lama. Itu ada buku bagus sebenarnya Pak, itu yang terbaru ya. Saya lupa penulisnya itu ya. Tapi pengarang Profesor ekonomi Harvard Pak. Dia membaca pola bagaimana dolar semakin lama tuh semakin meredup, ya, kayak gitu. Nah ini sekarang muncul sebagai kekuatan ekonomi, dan kita mengetahui negara-negara Arab sekarang udah lebih dekat dengan Cina. Mesir aja Pak, walaupun itu disuapin sama Amerika tiap tahunnya, sekarang beli sistem pertahanan udara ke Cina. Mesir itu, ya, dia beli sistem pertahanan udara ke Cina. Nah makanya Donald Trump itu butuh dia mengkonsolidasikan lagi Timur Tengah agar sesuai dengan keinginan Amerika. Dan IMF udah memproyeksikan perlambatan ekonomi Amerika pertumbuhannya hanya sekitar 1,8% pada 2025, lebih rendah dari Indonesia Pak. 1,8%. Ya. Prediksi pertumbuhan ekonomi Amerika. Dan utang Amerika sekarang 36 triliun US dollar. Kalau 36 triliun rupiah itu masih kecil Pak. Ini 36 triliun US dollar. Dan 23% APBN Amerika disedot hanya untuk bayar bunga utangnya doang. Ya, makanya Elon Musk itu noyor Donald Trump. Bro, lu harus cepat gerak sekarang. Kalau kita habis di Timur Tengah. Makanya dia ke Timur Tengah sekarang. Isunya pertama akan mengakui Palestina. Ya, kemudian akan menghentikan genosida Gaza dan memberikan kekebalan hukum bagi para pejuang Hamas untuk tidak dibunuh. Tapi ada imbalannya Pak. Imbalannya apa? Negara-negara Arab harus normalisasi dengan Israel. Ya. Kemudian tidak ada lagi perlawanan dari jalur Gaza. Karena logika pengusaha Pak, di mana ada konflik, maka di situ susah bisnis. Ya. Ya konflik Pak, kita mau pergi ke toko, di tengah ada orang tawuran Pak. Ya, itu kan susah. Ya, maka itu harus dihentikan sama dia. Makanya Cina itu ikut negosiasi konflik Rohingya sama Myanmar. Kan investasi Cina di Myanmar banyak banget. Nah kalau isu Rohingya selesai, itu juga susah tuh cuannya dia. Nah itu sekarang yang akan ditawarkan Trump ke negara-negara Arab. Ya. Dan juga akan diturunkan tarifnya oleh Amerika Serikat. Nah, kita lihat nih sekarang nyali Arab kayak gimana.
Ya, nyali Arab akankah mengikuti keinginan Trump? Karena pertanyaan menurut saya Pak, Trump itu orangnya suka berubah-ubah Pak. Ya, Senin ngomong A, Selasa ngomong B, Rabu ngomong C. Kita ingat dulu ketika Donald Trump dia mengatakan saya akan mengusir paksa warga Gaza. Saya mau bikin Riviera di Timur Tengah, pusat ekonomi. Dan kalau perlu saya akan mengerahkan tentara Amerika masuk ke jalur Gaza. Tiba-tiba Gedung Putih terkejut. Trump ngomong dari mana nih, nggak pernah konsultasi sama kita, tiba-tiba ngomong kayak begitu. Diralat sama jubir Gedung Putih. Nggak ada keinginan Amerika untuk mencaplok jalur Gaza. Kita masih ingat tuh Pak saat itu. Jadi juga nggak bisa dijamin apakah Israel itu menghentikan genosidanya ketika dia melakukan normalisasi dengan negara-negara Arab. Karena selama ini dia udah normalisasi, semakin kenceng itu ngebantai Gaza. Ya, tapi ini perlu kita cermati secara umum Pak. Nah ini kemarin saya ke Mesir ya. Ini saya ke Mesir ya. Ini kami dari perkumpulan ormas pengelola zakat ya. Ada NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, Hidayatullah, Wahdah dan sebagainya. Ya. Salah satu target kita ialah mendirikan kampung Indonesia di Gaza. Ya. Kampung Indonesia di Gaza. Kita udah bikin denahnya, udah bikin gambaran arsitekturnya Pak. Ini tinggal kita implementasikan. Cuma memang terhambat karena sekarang diblokir. Ya, jalur masuk ke wilayah Gaza oleh penjajah. Nah, kemarin kita juga udah ketemu KBRI ya. Nah ini saya percepat aja Pak, ini karena waktunya juga sudah mau selesai ya. Ini juga ada lagi Pak, ini hadis Ghazwatul Hindi. Sekarang saya masuk terakhir nih Pak, terakhir isu India sama Pakistan ya. Ini ada hadis memang, ini diriwayatkan oleh Imam Nasai ya, dan dikategorikan hadis sahih ya oleh Albani. Ini hadisnya ya, dari diriwayatkan oleh Al-Tauban, ini budaknya Rasulullah yang dibebaskan Pak. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari umatku yang akan dilindungi Allah dari api neraka. Satu golongan yang akan menaklukkan India, dan satu golongan yang akan bersama Isa bin Maryam SAW. Ya, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya hadis-hadis ini Pak, kalau di Pakistan udah ramai Pak, udah sejak puluhan tahun lalu. Cuman di Indonesia ini ramainya muncul setelah India sama Pakistan itu perang kemarin, gitu ya. Tetapi problematika saya nggak bisa memastikan Pak. Saya juga bukan ahli perawi riwayat hadis gitu Pak ya. Apakah ini sudah terjadi? Ya. Ada yang mengatakan karena hadis tentang Ghazwatul Hindi nggak hanya ini aja Pak, banyak. Ada sekitar 2-3 ya hadis Ghazwatul Hindi ini. Ada yang mengatakan sudah terjadi penaklukan India itu. Ada yang mengatakan belum terjadi. Baru nanti akan terjadi menjelang hari kiamat. Ya. Tetapi yang jelas memang dijelaskan dalam dalam hadis dari Rasulullah SAW Pak, bahwa pertarungan kaum muslimin dengan India itu memang akan benar terjadi adanya. Nah, apakah ini kemudian sekarang India sama Pakistan itu memenuhi hadis ini Pak? Kalau dalam redaksi yang lain Pak, India itu dikalahkan. Nanti raja India itu diikat. Tapi kan kalau kemarin kan gencatan senjata Pak, belum kalah itu India itu. Ya, tetapi terlepas daripada itu Pak, kita akan lihat ya sekarang pertarungan antara India dan Pakistan. Yang jelas dua-duanya ini punya nuklir. Ya, yang jelas dua-duanya punya nuklir Pak, dan resmi ya, enggak disembunyi-sembunyikan, declare memang dua negara punya nuklir ya. India itu menurut data ya, itu punya sekitar 172 nuklir, Pakistan 170. Bahkan ada yang mengatakan 170 soalnya sekitar 10 tahun lalu Pak. Ada yang mengatakan dari tahun 2020 sampai 2024 Pakistan udah menambah jumlah hulu ledak nuklirnya Pak mencapai 220 sampai 250 hulu ledak nuklir. Gitu. Israel 90. Nah, kalau Israel itu nggak declare, dia nggak mengatakan bahwa saya punya nuklir. Dia selalu menolak. Dikatakan negara itu punya nuklir. Ya, tetapi kalau India, Pakistan udah punya nuklir. Dan kalau terjadi perang nuklir selesai itu Pak. Ya, kita bisa melihat ya dampak dari nuklir itu radiasinya sangat parah. Jumlah apalagi dua negara kalau di total Pak, India 1,1 miliar, Pakistan itu taruhlah 270 juta. Ya, kalau di total digenapkan Pak 1,5 miliar. Hanya di dua negara ini aja. Dan kalau nuklir itu pecah, jumlah korban itu bukan lagi ratusan, puluhan ribu Pak. Ya, udah puluhan juta. Karena efek radiasi yang sangat parah. Ya, dan langit itu bisa gelap 7 hari 7 malam Pak. Ya, karena efek dari serangan nuklir. Nah, yang paling besar memang masih dimiliki oleh Rusia, 5.500.
huludak nuklir. Amerika 5.000, sekitar 5.000-an lah huludak nuklir. Cina itu 500, Perancis 290, Inggris 225, Korea Utara 50 Pak. Korea Utara. Ya ini kalau digabungkan, ini ya kalau blok timur sama blok barat ya, ini kita lihat Rusia digabungkan sama yang lain itu ya bisa mencapai 6.500-an Pak. Huludak nuklir itu. Indonesia punya nggak Pak? Punya nggak Indonesia Pak? Ya kereta cepat ya. Indonesia nggak punya Pak, karena ASEAN itu punya kesepakatan perjanjian dilarang negara-negara ASEAN itu mengembangkan nuklir untuk menjaga stabilitas di kawasan ASEAN. Tapi problematikanya Pak, negara-negara sekitar kita itu punya. Australia kemarin baru bikin kapal selam berkekuatan nuklir, ya, gabungan dengan Amerika dan Inggris. Ya namanya doang kekuatan nuklir Pak, berkekuatan nuklir, tapi pasti dia punya menyiapkan senjata nuklirnya karena disiapkan untuk perang. Ya, di utara ya kita punya India, Korea Utara dan lain sebagainya. Ya. Cina juga punya. Ya. Jadi kita tuh terkepung Pak, ASEAN itu. Apalagi kita punya kesepakatan nggak boleh punya nuklir. Gitu. Nah inilah kenapa kemudian perang antara India sama Pakistan sampai sekarang itu selalu ditengahi negara-negara besar agar tidak berkembang menjadi perang yang skala global. Kenapa? Dua-duanya punya nuklir dan dua-duanya negara bilateral. Beda sama Amerika sama Rusia. Amerikanya di Amerika, Rusia di Eropa. Nggak punya geografis secara langsung itu antara Rusia dengan Amerika. Tetapi Pakistan sama India itu berbatasan langsung. Kalau kalah Pak, kepecet tuh tombol Pak, selesai. Kemarin aja udah perang rudal, ya. Dan disebut-sebut sebagai pertarungan pesawat udara yang paling banyak di sejarah modern terakhir ini. Dan ingat Pak, Pakistan secara perang konvensional dia kalah sama sama India, karena jumlah penduduknya kalah, anggaran militernya kalah, jet-jet tempurnya kalah, yang dia punya hanya nuklir. Makanya banyak kalangan mengatakan India kemungkinan kalau terdesak dia menghindari perang konvensional, tapi dia bisa menekan nuklir. Ya, Pakistan dia bisa menekan nuklir. Dan ini kenapa kemudian isu India sama Pakistan itu selalu konflik terus Pak, karena perebutan Kashmir. Nah ini wilayah Kashmir nih, ya ini wilayah Kashmir. Ya ini di wilayah Kashmir itu wilayah mayoritas Muslim Pak, tapi dijadikan perebutan antara India Pakistan setelah mereka merdeka dari Inggris tahun 47. Ya. Kawasan Pakistan memiliki Azad Kashmir. Ini di bawah kontrol Pakistan. Tetapi wilayah India itu punya Jammu dan Kashmir dan Ladakh. Cina nanti punya sedikit Pak, ya, kontrol Cina di wilayah Kashmir. Nah ini perebutan. Dan ini kaya sumber daya alam, kaya air, ya, kaya cadangan mineral, kaya batu bara, dan tempatnya strategis. Karena berada di Cina, India, dan Pakistan. Makanya kenapa selalu diperebutkan dari tahun 47 sampai sekarang. Ya. Nah ini kenapa Kashmir diperebutkan Pakistan dan India. Nah ini ya secara umum mayoritas Muslim, tapi ada sebagian wilayah Kashmir yang masuk India. Sebagian rakyat Kashmir ingin merdeka, bukan kegabung ke India ataupun Pakistan. Ya. Kalau yang Kashmir yang di India itu udah didesak sebenarnya untuk referendum. Apakah dia pengen masuk ke Pakistan atau gabung India atau jadi negara merdeka? Nah, itu udah masuk ke PBB tuh Pak, masalah referendum Kashmir itu. Tapi sampai sekarang belum dijalankan oleh India. India ingin tetap menduduki Kashmir untuk mencegah kekuatan konsolidasi perlawanan Pakistan melawan India. Karena banyak milisi-milisi yang ada di Kashmir. Kalau dibiarkan besar masuk India, India takut ini akan gabung ke Pakistan untuk melawan India. Ya, tetapi bagaimana membaca perang India lawan Pakistan terakhir ini? Memang seakan-akan isunya Pak, isu Kashmir Pak. Tapi jangan lupa, sebenarnya serangan yang dilakukan India ke Pakistan itu atas restu Amerika. Ya, atas restu Amerika sebagai pesan agar Pakistan jangan dekat-dekat sama Cina. Gitu. Kalau dalam politik internasional Pak, itu ada istilah Pak, the real news is behind news. Berita yang benar itu di belakang layar. Ya saya pengalaman lah Pak di kantor berita Turki 5 tahun Pak. Saya ngurusin biro Asia Pasifik dan juga kita punya biro di Eropa. Erdogan ngomong A sebenarnya dilaksanakan B. Itu udah umum Pak. Ya, Erdogan misalnya ngomong A yang dilaksanakan B. Ini juga sama. Ya memang isu Kashmir menjadi persoalan. Tetapi menurut saya ini pertarungan Amerika dan Cina.
untuk menguasai wilayah Indo-Pasifik. Indo-Pasifik itu Pak, wilayah Samudra India, Samudra Pasifik Pak. Berarti ada Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara. Ini pertarungan sebenarnya pertarungan sejatinya Amerika melawan Cina Pak. Sebenarnya bukan di Timur Tengah, tapi di Indo-Pasifik. Kenapa? Karena di sini wilayah damai dan cuannya paling banyak. Lihat ya, ada Cina, Jepang, Korea, ya, ada ASEAN, ada Pakistan, ada India Pak. Eropa lagi ada masalah krisis gas, inflasi ekonomi, Amerika juga sama, yang masih relatif stabil Pak, yang bisa digarap, itu wilayah kita Pak. Ya, itu wilayah kita yang paling bisa digarap, karena ekonomi sangat kuat di sini, dan kita relatif damai. Itu kenapa Amerika Serikat angkat kaki dari Afghanistan. Memang sebenarnya dia kalah sama Taliban, ya, dia terusnya sama Taliban, tapi sebenarnya ada motif lain Pak. Kenapa Amerika angkat kaki dari Afghanistan? Karena Afghanistan tuh nggak bisa dikeruk Pak, secara sumber daya alam, nggak kuat. Ya, saya punya biro Afghanistan Pak di Anadolu. Saya tanya kenapa Amerika Serikat angkat kaki? Dia bilang gini, bro, di sini tuh bukit besar, dikeruknya tuh susah. Sumber daya tuh nggak begitu kuat. Nah yang mau garap itu cuma Cina. Makanya sekarang Cina sama Taliban dekat. Dan Amerika kan hitungannya bisnis Pak. Ngapain gue investasi miliaran dolar di sini kalau gue nggak dapat cuan yang besar? Pindah dia ke Indo-Pasifik. Sekarang itu. Nah itu mungkin Pak ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini Pak kalau ada salah kata dan kalau ada kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas DKM Al Muhajirin. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada tanya jawab atau seperti apa? Silakan ya Pak. Oke, tanya Pak. Iya. Pertemuan terakhir ada beberapa negara Eropa yang mendukung Palestina. Oh iya. Ceritanya Israel sangat marah. Jadi Spanyol, Norwegia, Irlandia itu mengakui Palestina dan bahkan membuka kantor bukaan di sana. Iya betul. Iya betul. Ini Pak, saya pernah ngomong sama Dubes Indonesia untuk Lebanon, Pak Hajran Totohari, orang Muhammadiyah, Dubes Indonesia di Lebanon Pak. Dia bilang memang dengan segala macam aksi kita, demonstrasi kita melawan Israel, demo-demo Pak, itu bagus dan menunjukkan solidaritas Muslim kita. Tapi harus diingat, Israel itu paling takut sebenarnya dengan negara Barat. Ya. Kalau kita kan secara umum nggak punya hubungan diplomatik Pak. Kita mau teriak gimana pun nggak begitu ngaruh sama Israel. Walaupun itu penting untuk terus kita lakukan. Tapi sejatinya Israel itu paling takut demo-demo di Barat. Kenapa? Karena terkoneksi langsung dengan donor untuk Israel. Ya, itu kenapa sekarang di Amerika Pak, kampus-kampus kayak Harvard, MIT, Ohio, Columbia, sadis-sadis Pak. Tuntutannya bukan sekedar demo Pak, tuntutannya menghentikan pendanaan riset untuk militer Israel. Ya. Karena Benjamin Netanyahu aja alumni MIT Pak, kampus nomor 1 terbaik di dunia Pak. Benjamin Netanyahu biar kayak gitu-gitu. Makanya ongkos-ongkos riset AI sekarang perang itu Pak, bukan dar-dedor kayak begini. Perang itu udah pakai AI. Itu kenapa banyak sekali rumah sakit atau bahkan toko-toko Hamas itu berselindus Pak sama Israel. Dia udah pakai AI Pak, udah pakai Microsoft, ya, udah pakai teknologi metaverse, udah perang AI sekarang. Dan itu riset-riset itu banyak dibiayai oleh kampus-kampus Amerika. Bahkan demonstrasi kan, dan bahkan ditangkap kan. Dan kemarin ada engineer Microsoft yang dipecat kan. Karena lagi ulang tahun Microsoft, 50 tahun, orang itu jadi perayaan, itu dia malah demo ke situ, mempertanyakan intervensi Microsoft untuk memberikan teknologi AI-nya kepada Israel yang untuk membunuh bayi-bayi Gaza. Nah, ini juga yang mengerikan bagi Israel. Macron Macron ini begajulan juga Pak. Ya, Islamofobi ini orang. Wong Perancis itu negara paling Islamofobi Pak. Ya, imigran, nggak usah yang pakai cadar Pak, imigran Pak. Orang Mesir, Sudan, Somalia itu aja kan banyak ditangkapin di sana. Gitu. Tetapi memang ada perubahan Pak. Ya, karena Netanyahu kalau dibiarkan ini terus liar nih, merugikan Eropa. Sama kayak dulu dia dibuang dari Eropa ke Palestina, kan kasusnya sama. Bikin onar, bikin kerusuhan, nipu orang. Ya, dibuang akhirnya kan dikasih jalan untuk masuk ke wilayah Palestina. Ya, entitasnya Pak, karakter Yahudi itu nggak bisa diubah Pak. Dan sekarang betul Pak, tadi Irlandia, Scotland, Perancis, ya, kemudian negara-negara lain itu udah mulai
mengakui Palestina dan udah mulai mengisolasi Israel. Kayak Spanyol aja Pak, dia nggak mau pelabuhannya. Spanyol itu kan kota pelabuhannya. Dia nggak mau pelabuhannya jadi tempat transit untuk ngirim senjata kemana, ke wilayah Israel. Maka dulu saya bilang ke Kemenlu harusnya diplomasi juga jangan hanya oki, tumpul oki sekarang. Ya, garap itu negara-negara Eropa yang lagi kenceng sama Israel. Malaysia kayak gitu Pak, ya, digandeng ada 8 negara anti Israel lah, kayak Afrika Selatan digandeng sama Malaysia. Harusnya kita yang melakukan. Bung Karno kan dulu begitu. Kita bikin konferensi Asia Afrika. Dua-duanya kan nggak ngeblok ke salah satu blok nih Pak. Dan berhasil menjadi kekuatan dunia ketiga saat itu. Harusnya kita lebih berani Pak. Lagi presiden kita jenderal, ya, Jenderal Kopassus ya kan. Nah saya kan cuman orang biasa Pak, saya bukan pemerintah, jadi saya usulkan itu aja kepada pemerintah. Jadi benar Pak, dan ini yang ditakuti oleh Israel. Ya, itulah makanya kenapa Israel ini kan terus sekarang di Suriah dia menjual isu ini pemerintahan Suriah yang baru radikal, Islamis, walaupun pakai jas, pakai dasi Pak, disebut musuh Islam yang berdasi kata Israel itu. Kenapa? Karena Suriah Pak sekarang udah masuk diplomasi ke Eropa Pak untuk mencabut sanksi. Ya, untuk mencabut sanksi dan diterima sama Eropa. Kenapa? Ahmad Sarah ini pintar saya lihat Pak. Ini walaupun dulu dia milisi ya Pak ya, dia kombatan di akar rumput Pak. Tapi dia punya visi geopolitik yang besar. Dia nggak pengen isu Suriah yang baru ini dimainkan oleh negara-negara Barat untuk kemudian terus memberikan stereotip bahwa Suriah itu negara intoleran. Ya, makanya sekarang di Suriah itu Pak kelompok minoritas semua diberi tempat. Kurdi, Drus, Alawi, ya, semua diberi tempat Pak. Jadi susah ditembak. Oh Anda nih pemerintahan ekstremis, radikalis. Kan dia bisa jawab Pak. Loh di sini saya orang Kristen aja masuk pemerintahan. Gitu. Makanya dulu kan ada teman-teman di Facebook ya. Ketika Ahmad Sarah mengumumkan daftar menteri, ada perempuan nggak pakai jilbab. Wah ini gimana sih pemerintahan Islam menteri nggak jilbaban? Saya bilang lah dia Kristen. Masa mau minta jilbabin? Gitu. Tapi ini kan trik Pak, ini strategi Pak. Politik itu kan nggak bisa kita lihat terlalu hitam putih. Yang penting makosid syariahnya itu terpenuhi, kan kayak gitu. Ya. Yang penting makosid syariah terpenuhi. Uang dia aja mengaktifkan lagi Dewan Mufti Ulamanya Suriah yang dibekukan oleh Assad. Nah, jadi seperti itu Pak ya perkembangan terbaru di Palestina sekarang. Oke Pak, mungkin satu lagi. Ayo Pak, silakan Pak. Iya. Tapi pertanyaan saya, menurut Bapak pendapatnya mengenai itu Pak Muhammad Qasim. Oh iya. Dia kan sering. Saya tadi tuh ada satu Pak, cuman belum saya. Ini urutan akhir zaman Pak. Ya. Kemunculan Imam Mahdi. Nah, ini di sini jelas Pak hadisnya Pak. Imam Mahdi akan muncul di Mekah saat terjadi banyak kekacauan dan banyak fitnah, dan penduduk Mekah akan membaiatnya dengan paksa di depan Ka'bah. Dan jadi munculnya di Mekah Pak, bukan di Islamabad Pak, bukan di Pakistan. Gitu. Ya, munculnya di Mekah. Ya, bukan dia kan orang Pakistan nih, Muhammad Qasim Pak ya. Orang Pakistan ya, gitu. Itu juga ada beberapa tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menemuinya. Tetapi menurut saya Pak, dengan segala macam variabel yang ada Pak ya, kalau kita telah hadis-hadis tentang Imam Mahdi, kayaknya masih jauh deh Pak untuk kita kategorikan beliau itu Imam Mahdi. Apalagi beliau declare. Kalau di sini kan dia kalau Imam Mahdi muncul kan dia yang membaiat itu masyarakat Pak. Bukan dia declare kemana-mana, saya ini Imam Mahdi, Anda berbaiat kepada saya. Saya punya mimpi ketemu si A, si B, ketemu Rasulullah, maka saya Imam Mahdi. Kan nggak kayak begitu Pak. Pengakuan itu datang dari masyarakat, bukan dari dianya, bukan dari pendukungnya. Dan sekali lagi munculnya itu di Mekah Al-Mukarramah, bukan di Pakistan. Jadi dengan segala ilmu yang saya miliki Pak ya, dan juga saya juga bertanya juga dengan para ulama asatidz ya yang mengetahui masalah ya, terus tahu MUI juga sudah mengatakan Pak ya, setahu saya Majelis Ulama Indonesia ya, walaupun belum secara resmi karena isu ini nggak begitu terlalu ramai sebenarnya di Indonesia. Di Pakistan pun juga nggak ramai Pak, yang ramai cuma di Facebook Pak, yang ramai cuma di Facebook. Di Pakistan juga nggak ramai, di Indonesia tidak ramai. Karena kan salah satu cara untuk dia menaikkan diri Pak lewat media sosial Pak, kayak gitu. Jadi seperti itu Pak. Nanti kemudian
beliau akan memimpin dengan adil ya selama 7 sampai 9 tahun dalam keadilan, jadi perang besar melawan kekuatan barat, lalu menaklukkan kembali Konstantinopel. Mungkin saat itu Turki juga kemudian beralih dikuasai oleh kelompok musuh kaum muslimin. Nanti muncul Dajjal, ya, kemudian turunnya Nabi Isa dan bergabung dengan Imam Mahdi dan perang akhir dan kemenangan atas Dajjal. Jadi memang sangat panjang. Ya ini ukurannya. Ya ini pertama sampai ini yang di urutan awal aja Pak, kemunculan Imam Mahdi ini kita belum ada Pak. Ya minimal dari ijma ulama belum ada yang mengatakan Imam Mahdi sudah muncul sekarang. Ya, yang kemarin kan dari International Union Muslim Scholar Pak, Ikatan Ulama Dunia Pak ya, yang dulu dipimpin oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Ya, kemarin fatwa jihad aja kan dikeluarkan oleh fatwa jihad dan MUI sudah merespon. Jadi seperti itu Pak ya, tentang tadi Ghazwatul Hindi dan juga soal kemunculan Syekh Imam Qasim ya di Pakistan. Walau alam biswab. Oke Pak, silakan terakhir Pak ya. Mengenai wafatnya Ismail Haniyeh. Oke, iya. Ada informasi nggak mengenai informasi yang tersebar? Atau sekarang ini nggak ada informasi? Iya betul. Iya. Kita kan tahu kelanjutannya gimana, dan kita tahu juga kenapa di Iran, padahal kita tahu bahwa diciptakan oleh Barat musuh Israel nomor 1. Dan kekuatan dia punya nuklir dan dia punya kekuatan intelijen yang hebat. Iya. Tapi kenapa bisa dibunuh dan bahkan dibom gitu? Sampai apakah apa yang terjadi di Iran dan kenapa? Gitu. Baik. Terima kasih Pak ya. Semakin lama pertanyaannya semakin panas nih Pak di masjid ini ya. Dari Pakistan sekarang kita ke Iran Pak ya. Tapi pertanyaan menarik Pak ya. Pertanyaan menarik tentang wafatnya atau gugurnya Ismail Haniyeh. Ini kalau pendapat pribadi saya Pak ya. Pendapat pribadi saya, jarang kita menemukan operasi Mossad di luar negeri tanpa melibatkan operator lokal. Ya, sangat jarang. Di Malaysia dia melibatkan kan oknum orang-orang Melayu Pak. Yang orang Melayu ini juga nggak tahu dia sebenarnya lagi kerja sama Mossad. Ya, gitu. Dia nggak tahu ini dikerjain Mossad nih. Dia cuma yang terakhir itu ada pertama kan Dr. Fadi Al-Bats ya, itu ilmuwan nuklirnya Hamas dibunuh oleh operasi Mossad. Yang kedua ada 2 orang Palestina, 2 anggota Hamas yang diculik oleh premannya Melayu Pak, premannya Malaysia dengan tuduhan kriminal. Gitu. Nah kemudian ditangkap dan dia nggak tahu ternyata pas ditangkap sama Malaysia dia nggak tahu dia sedang kerja sama Mossad. Di Turki juga sama Pak. Ya berkali-kali di Turki orang-orang Mossad itu ditangkap, tapi orang Turki Pak yang bekerja untuk memata-matai Hamas. Nah ini juga dalam kasus Iran. Memang ada beberapa kejanggalan dari wafatnya Ismail Haniyeh. Pertama itu terjadi Pak bukan sekedar di Teheran, tapi di komplek kepresidenan. Ya. Di wilayah komplek kepresidenan yang nggak jauh lah dari istananya Masoud Pezeshkian ya, presidennya Iran. Kalau kita bicara sekarang Indonesia Pak, ring 1 itu kan Jokowi itu kan pasti ring 1 itu ketat Pak di istana negara itu. Makanya kenapa kedubes negara besar itu di ring 1 Amerika, ya kan di Jalan Medan Merdeka tuh, samping kantornya Pak Anies dulu kan. Lalu kedutaan besar Jepang itu di depan bundaran HI, ya. Selalu di situ Pak, karena itu ring 1 Pak. Ring 1 itu pasti pengamanannya maksimum security service Pak, ya, layanan pengamanan yang maksimal. Nah biasanya negara-negara besar itu negara-negara yang punya investasi banyak di Indonesia. Gak mungkin kemudian misalkan kedutaan besar Korea Utara depan istana negara, ya kan nggak ada, ya gitu. Nah seperti itu, berarti dia pengamanan pasti besar. Tapi kenapa kemudian ini Ismail Haniyeh itu berhasil dibunuh di dekat kantor kepresiden, masih di ring 1. Ya, yang bahasa itu buka pintu istana Pak, kelihatan Pak tempatnya. Dan itu komplek militer. Ingat ya, itu komplek militer. Nah, ini kalau kita lihat dari berdasarkan investigasi yang ada, memang Israel melibatkan oknum intelijen Iran. Ya, oknum intelijen Iran. Saya belum berani mengatakan ini resmi Pak ya, karena bagaimana sebagai wartawan kita berbasis fakta dan data Pak. Ya, ini oknum intelijen Iran yang ketika melakukan aksi tersebut, dia kemudian diselamatkan Israel untuk pergi ke Eropa. Informasi dia pergi ke Eropa. Yang jelas dia keluar Iran lah. Ya gitu. Dan itu kan besar Pak nilainya Pak. Dan kita harus tahu Pak, Iran itu negara miskin.
Ya. Iran itu lebih miskin dari Indonesia secara ekonomi ya, lebih miskin. Uang siapa yang nolak, Pak? Kan dan juga kasus oknum-oknum intelijen Iran bermain mata sama Barat itu kan bukan sekali ini aja, Pak. Udah sering terjadi. Nah, Israel itu baca nih kelemahan oknum-oknum intelijennya dan dia mudah kena dari uang. Ya, karena pasti itu dibocorin, Pak. Dan sepengetahuan saya memang Hamas itu kan sangat strict, Pak, soal keamanan. Hamas udah nggak pakai HP kayak begini lagi, Pak. WA tuh nggak pakai. Kode dia di terowongan pakai kode ayat Al-Quran. Udah pakai surat Al-Quran, Pak, surat An-Nisa, surat Maryam, surat Al-Isra. Makanya kan banyak informasi yang kita ketahui standar untuk menjadi member Al-Qasam itu kan hafal Quran. Ya entah 10 juz kayak 15 juz atau sampai 30 juz dan pintar menjaga keamanan. Gitu. Ya. Dulu pernah dikasih sama Emir Qatar, Pak, bagi warga Gaza, Pak, iPhone, Pak, ribuan iPhone, Pak, dibalikin sama Hamas. Kalau kita udah berebut mungkin, Pak, ya, dibalikin sama Hamas karena ini bahaya. Warga Gaza aja dikasih iming-iming $5 juta per orang untuk mengetahui di mana Hamas. $5 juta, Pak. Warga Gaza yang tengah kesulitan, kelaparan, menghadapi genosida, Pak, rumahnya hancur, siapa yang nggak ngiler, Pak? Tapi itu relatif ditolak sama mereka, Pak. Ya, tidak mau diterima $5 juta itu. Kalau kita kan mungkin nggak usah $5 juta lah, Pak. $1.000 juga kita kasih tahu. Ya. Jadi seperti itu, Pak, ya. Saya ini karena Iran juga gini, Iran bukan negara yang dia mau ngerilis data-data investigasi. Iran termasuk negara yang kebebasan persnya nggak kuat, Pak. Ya, saya dulu di Ana dulu kita punya biro Persia. Ya, punya biro Persia kita. Dan itu kebanyakan yang kita pakai orang-orang Sunni. Ya, bukan orang-orang Syiah. Karena Iran tuh sangat strict. Dia sama jurnalisme asing ataupun media. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau saya lihat ini permainan oknum intelijen Iran dan ini setahu saya udah diungkap. Saya lupa di media mana itu diungkap ada oknum intelijen Iran yang terlibat dan kemudian dibuang sama Israel. Karena operasi Mossad selalu kayak gitu, Pak. Dia dibuang. Kalau nggak dibunuh dia dibuang. Ya, untuk menutupi jejaknya. Ya, makanya terlepas kita lihat Iran ngebantu Hamas dan sebagainya, tapi jangan lupa, Pak, hubungan Hamas sama Iran itu nggak benar-benar tunggal, Pak. Contoh nih ya kan banyak misalkan, mohon maaf ya, sebagian teman-teman kita mengatakan karena Hamas kerjasama dengan Iran maka dia Syiah, maka dia Rafidah, maka dia berbaiat sama Iran. Nggak mesti gitu, Pak. Kita lihat ya, ketika meletus revolusi Suriah, itu titik tegang yang paling tinggi antara Hamas sama Iran. Karena masyarakat Palestina dan Hamas saat itu mendukung perjuangan revolusi Suriah. Saat itu masih kepala biro politiknya itu Khalid Mis'al. Apa yang terjadi? Iran marah, Bashar al-Assad marah, kantor Hamas yang di Damaskus itu dikeluarkan, ditutup oleh Bashar al-Assad. Sampai terakhir ketika Hamas meluncurkan operasi Tufan al-Aqsa, kan nggak ada satu kalimat dari Bashar al-Assad, Pak, yang mendukung operasi Tufan al-Aqsa. Ya, kan nggak ada tuh, disampaikan secara vulgar ya. Itu dukungan Assad kepada operasi Tufan al-Aqsa. Pada saat itu Hamas tuh lagi berupaya rekonsiliasi dia dengan Assad. Ya, gitu. Ya. Karena dulu Hamas melihat Assad umurnya panjang nih. Ya, tanpa kemudian menutup fakta-fakta pembantaian Assad terhadap masyarakat Suriah. Ini politik, Pak. Ya, ini politik. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Ya, gitu. Jokowi aja mau Prabowo sekarang akur. Ya, dulu padahal bertarung. Nah, jadi seperti itu. Itu tidak ada satupun kalimat yang dikeluarkan Assad mendukung operasi Tufan al-Aqsa. Kedua, ketika meluncurkan operasi Tufan al-Aqsa, kita ingat Iran langsung ngomong operasi Tufan al-Aqsa ialah upaya pembalasan dari Hamas atas kematian Qasim Sulaimani, jenderal Iran yang dibunuh di Irak oleh Amerika, eranya Trump. Gitu. Langsung dibantah sama Abu Ubaidah, operasi Tufan al-Aqsa murni dari pejuang Gaza, nggak ada urusannya sama Iran. Ya, nggak ada urusannya sama Iran. Ya, jadi gitu. Kita ya walaupun juga ada kalau bahasa-bahasa nggak resmi di belakang layar ya. Saya tanya orang Suriah yang dekat sama Al-Qasam, gimana ente ngelihat Al-Qasam dekat sama Hizbullah sama Iran? Ya brother, sebenarnya mereka tuh dalam hati sama kita lah. Sama masyarakat Suriah, sama masyarakat Sunni, karena bagaimanapun entitasnya itu Sunni. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah bahwa dia dekat sama Iran ya karena Iran ngebantu gitu aja.
tanpa ada syarat dari Hamas untuk mengikuti keinginan Iran. Jadi ya mau orang Kristen kayak mau orang kafir sekalian itu bebas ngebantu siapa saja di Palestina, tapi tanpa kemudian Palestina mau mengikuti Hamas mau mengikuti arahan dari orang yang memberikan gitu. Jadi nothing tulus Pak, tanpa beban. Jadi menurut saya itu seperti itu Pak ya. Kalau kita melihat wafatnya Ismail Haniyeh, dan menurut saya tampaknya beberapa petinggi Hamas juga sudah tahu masalah ini ya, bagaimana adanya oknum-oknum intelijen Iran yang bermain mata dengan Israel Pak dalam kasus wafatnya Ismail Haniyeh. Karena itu tadi masih komplek kepresidenan, lalu di wilayah yang dikuasai Garda Revolusi Iran, dan kemudian presisi Pak di kamar di tempat menginap yang sudah diketahui oleh Israel. Karena biasanya kalau Al-Qassam itu, kalau petinggi Hamas itu, dia ketika satu tempat itu selalu pindah-pindah. Misalkan datang bulan lalu ke Jakarta, misalkan di Hotel Borobudur, besok lagi misalkan di Ibis, ya, besoknya lagi mungkin di kos-kosan. Ya, dia standar kamar itu sangat ketat. Tapi kok bisa dia ketahuan? Nah, gitu. Nah, jadi ini yang bisa saya jawab Pak untuk sementara ini Pak ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik. Ini mungkin kita sudahi dulu Pak, nanti mungkin di belakang layar ya kita bisa diskusi lagi, bisa panjang lagi. Saya juga banyak ingin mendapatkan ilmu dari bapak-bapak semua di Masjid Al-Muhajirin. Terakhir nih Pak, ini ada buku dari saya, karena biasanya kalau saya ngisi tanya ada bukunya nggak. Nah ini saya bawa, walaupun nggak banyak Pak, 10 Pak ya, 5 Pak. Ini runtuhnya dinasti Assad, dan ini Hamas superpower baru dunia Islam yang diberikan kata pengantar oleh Dr. Basim Naim. Ya demikian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Al-Muhajirin dan Bapak Ibu semua yang ada di masjid. Demikian dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.